Assalamualaikum Sobat RN. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga hari-hari kalian berbahagia selalu. Kali ini kita akan membahas tentang misteri yang sangat melekat di warga Plus 62. Terutama di daerah Pulau Jawa dan Bali guys. Sebelum lanjut jangan lupa kalian tekan tombol subscribe, like, komen dan share. Lalu aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan video update dari channel ini. Langsung saja kita gaskan ke pembahasannya. 1. Legenda dari Jawa Sunda. Ratu Pantai Selatan. Siapa yang tidak tahu dengan cerita atau legenda tentang Ratu Pantai Selatan ini? Ratu Pantai Selatan atau Nyai Roro Kidul atau Ibu Ratu Kidul bisa juga Ratu Rara Kadita, legenda yang sangat melekat di masyarakat Jawa dan Sunda, dan ada beberapa versi alur cerita yang berbeda-beda, tapi kita rangkum dalam beberapa saja, di pembahasan kali ini. Karena kalau dibahas semua gak bakalan habis sampai 7 hari 7 malam. Karena banyaknya versi dari Ratu Pantai Selatan ini. Ratu Pantai Selatan atau seringkali disebut dengan Ibu Ratu Kidul, atau Ratu Rara Kadita adalah tokoh legendaris Indonesia, yang populer di kalangan masyarakat di Pulau Jawa dan Bali. Tokoh ini sering juga disebut Ratu Selatan, Samudra Hindia. Menurut legenda masyarakat suku Sunda, Nyi Rara Kadita mulanya merupakan putri Prabu Siliwangi dari Ratu Jin penguasa daratan, yang diusir karena ulah ibu tirinya. Dalam perkembangannya, masyarakat khususnya di ilmu spiritual mengakui Putri Rara Kadita adalah anak dari Sri Baduga Maharaja, dengan Ratu Jin penguasa daratan. Ketika beliau tersesat di hutan, kedudukan Nyai Roro Kidul, Rara Kadita, sebagai Ratu Laut Selatan keturunan setengah jin dan manusia, di tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi. Selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Sunda dan Jawa. Dalam mitologi Jawa, Ratu Pantai Selatan Jawa identik dengan legenda Nyi Roro Kidul yang dianggap sebagai penguasa wilayah tersebut. Legenda ini menggambarkannya sebagai sosok Ratu Laut yang berparas cantik dan dengan kekuasaannya yang besar. Kecantikan Kandita yang mempesona, menyebabkan Prabu Siliwangi amat sangat menyayanginya, seperti yang dijelaskan dalam buku, Kumpulan Cerita Rakyat Nusantara, oleh Lia Nuralia dan Iin Imaduddin. Akan tetapi, hal tersebut memicu rasa cemburu Selir dan anak-anak raja lainnya, sehingga mereka berencana untuk mengusir Putri Kandita dari istana. Akhirnya, Putri Kandita menemukan ketenangan di sepanjang sungai dan berhasil menyembuhkan penyakitnya melalui air yang menyegarkan. Ia pun menetap di pesisir selatan Pakuan Pajajaran dan mulai dikenal sebagai Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul, sosok yang cantik dan kuat. Menurut mitos Jawa, Nyi Roro Kidul seringkali dihubungkan dengan warna hijau sehingga orang-orang meyakini bahwa memakai pakaian berwarna hijau di sekitar pantai selatan Jawa dapat menarik perhatian atau bahkan meminta restu dari Nyi Roro Kidul. Tidak hanya dikenal sebagai penguasa lautan, Nyi Roro Kidul juga dianggap memiliki kekuatan gaib untuk menjaga kelestarian alam dan melindungi penduduk setempat. Oleh karena itu, masyarakat kerap melakukan ritual atau upacara sebagai tanda penghormatan kepada Nyi Roro Kidul, agar mereka dapat hidup harmonis dengan alam di sekitar pantai selatan Jawa. Seperti yang diketahui bersama, Nyi Roro Kidul konon merupakan ratu penguasa pantai selatan Jawa, dan diyakini memiliki pengaruh kuat terhadap wilayah laut tersebut. Mitosnya seringkali menghubungkannya dengan kekuasaan atas gelombang laut, sehingga banyak masyarakat yang percaya bahwa Nyi Roro Kidul memegang kendali terhadap arus dan ombak di wilayah laut selatan. Nyi Roro Kidul sering diilustrasikan dengan mengenakan kebaya hijau yang elegan berwarna serba hijau. Adapun kekuatan gaib yang dimiliki Nyi Roro Kidul yaitu mengendalikan dan mengatur laut, membuatnya menjadi sosok yang sangat berpengaruh dalam mitologi Jawa. Dia diyakini memiliki kontrol atas gelombang laut dan arusnya. Selain itu, Nyi Roro Kidul juga dianggap sebagai pelindung dan penjaga keselamatan bagi para nelayan yang menggantungkan hidup mereka pada lautan. Adapun tempat-tempat yang sering sekali dikaitkan dengan Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan yaitu 1. Hotel Ina Samudra. Di dunia spiritual, siapa yang tidak tahu tentang Hotel Ina Samudra dengan nomor kamar 308? Hotel Ina Samudra yaitu hotel berbintang yang berada di daerah Sukabumi Pelabuhan Ratu.
Saat kamu masuk ke kamar 308, kamu akan menemukan fakta bahwa kamar ini didekorasi dengan serba-serbi warna hijau, yang tidak lain adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul. Selain itu juga, ada pula sesajen dan bau dupa yang akan terasa sangat kentara saat kamu masuk ke kamar satu ini, dan membuat aura di sekitar kamar akan terasa lebih mistis dan angker. Di luar yang berbau mistis, ada juga kaligrafi yang dipasang di beberapa sudut kamar. 2. Pantai Parangtritis. Mitos yang paling terkenal tentang Pantai Parangtritis adalah bahwa ini adalah tempat bertemunya Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul, dengan manusia. Dipercaya bahwa siapapun yang mengenakan pakaian warna hijau akan diculik oleh Nyi Roro Kidul. Namun, pada faktanya, cerita ini hanya dianggap sebagai legenda dan kepercayaan spiritual yang umumnya tidak memiliki dasar ilmiah. Tidak ada bukti konkret tentang kemunculan Nyi Roro Kidul di Pantai Parangtritis. 4. Pantai Parangkusumo, Bantul, Yogyakarta. Dikatakan, penduduk di Yogyakarta sendiri masih mempercayai pantai ini punya keterkaitan dengan Nyi Roro Kidul. Pantai yang berlokasi di sebelah barat Pantai Parangtritis ini menjadi salah satu pantai yang dikeramatkan oleh penduduk sekitar. Dalam tradisi Jawa, pantai ini dianggap sebagai salah satu gerbang utama atau jalan tol menuju Keraton Gaib Laut Selatan, Kerajaan Nyi Roro Kidul yang menguasai Laut Selatan, Samudra Hindia. 5. Pantai Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Pantai yang satu paket dengan Hotel Indah Samudera, sebab hotel tersebut memang berada di Pantai Pelabuhan Ratu ini. Seperti Hotel Indah Samudera yang terkait mitos Sang Ratu Pantai Selatan, pantai dengan pasir putih dan ombak besar ini juga dikatakan erat kaitannya dengan Nyi Roro Kidul. Nah itulah, sedikit ulasan tentang legenda Ratu Pantai Selatan, semoga kalian semua terhibur. Pembahasan ini dirangkum di beberapa sumber informasi yang beredar. Mohon maaf, bila ada kesalahan dalam pembahasan. Cukup sekian pembahasan kali ini, jangan lupa like, komen, subscribe-nya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.